untuk mencapai fana memang perlu pikiran dikosongkan. Kalau tidak, sulit untuk mencapai fana. Subscribe, like, and share. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melatih mengosongkan pikiran itu secara sederhana seperti ini. Anda buka mata Anda, lalu Anda pandang sesuatu objek tertentu, apa saja di depan Anda. Ketika Anda memandang itu, tujuan Anda bukan kepada objek itu. Lain ketika orang latih konsentrasi kan, latihan konsentrasi dipandang satu objek atau satu titik, dibuat titik dinding, lalu dipandangnya titik lama-lama kan, itu melatih konsentrasi. Tetapi di sini bagi saya bukan demikian dalam hubungan mengosongkan pikiran memandang objek itu. Mungkin Anda buat suatu titik di dinding atau apalah, pokoknya ada objek yang Anda lihat. Jadi ketika Anda memandang objek itu, tujuan Anda bukan konsentrasi kepada objek, melainkan mengosongkan pikiran. Selama Anda memandang objek itu, kosongkan pikiran Anda. Bisa tidak kosong pikiran Anda itu? Jangan-jangan ketika kita fokus kepada satu titik atau satu objek, pikiran kita hilir mudik juga. Dilatih itu, pandang satu objek, lalu Anda buka mata, pandang itu terus, pandang lama-lama. Pikiran kosongkan pikiran itu. Berapa lama Anda bisa pada posisi seperti itu? Memandang satu objek dengan pikiran dikosongkan. Berapa lama? Durasinya, semenit, 2 menit, sampai 1 jam. Coba itu, bisa tidak pikiran Anda itu kosong? Anda tidak memikirkan apa-apa dan tidak memikirkan siapa-siapa. Tidak ada yang terkena dalam pikiran Anda satupun. Nah, itu. Itu tujuannya bukan ke objek itu, bukan kepada objek, tapi kepada pikiran Anda. Nah, kalau udah bisa Anda mencoba itu berlangsung, misalnya Anda mampu 1 jam, 2 jam, memandang satu objek dalam keadaan pikiran kosong, lalu kemudian Anda pejamkan mata, picingkan mata, tutup mata Anda. Lalu Anda bayangkan mata, picing mata Anda, tutup mata Anda, lalu pandang Anda kepada 2 jari di bawah peting susuk kiri. Pandangan apa lagi itu? Bukan pandangan mata zahir, tapi pandangan mata batin Anda kepada ujung jantung Anda. Secara syariatnya 2 jari di bawah peting susu kiri. Anda tutup mata Anda picingkan mata Anda, pejamkan mata Anda, macam-macam istilahnya, picingkan, pejamkan, tutupan, tutup, terserah istilah kan. Lalu mata batin Anda memandang ujung jantung Anda. Kalau tidak nampak, Anda khayalkan. Itu objek Anda. Yang kedua, sambil demikian kosongkan pikiran. Jadi ketika Anda memandang ujung jantung itu, tujuan Anda bukan kepada ujung jantung itu. Tujuan Anda bukan kepada objek itu. Sebagaimana ketika Anda memandang sebuah objek di mata Anda, di depan mata Anda, sekarang Anda memandang dengan pandangan mata batin. Objeknya adalah ujung jantung Anda. Tapi tujuannya bukan kepada ujung jantung, melainkan tujuannya kepada mengosongkan pikiran. Ketika mata dipejam, konsentrasi Anda kepada ujung jantung itu, bisa tidak kosong pikiran Anda? Kosong pikiran. Jadi Anda tidak memikirkan apapun. Nah, berapa lama durasinya? Durasi yang penting, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam. Bertahan di situ dulu. Seperti itu terus. Posisi Anda terserah. Apakah Anda sedang duduk di kursi kah? Atau gimana? Ya terserah. Kita kan dalam konteks apa? Latihan. Dilatih saja itu dulu. Ini posisi terserah. Nah, Anda coba kosongkan. Berapa lama bisa bertahan kosong pikiran Anda? Terakhir, manakala Anda mampu mengosongkan pikiran Anda dalam posisi yang kedua ini, nah, jikalau Anda mampu mengosongkan pikiran Anda dalam posisi memandang ujung jantung Anda dengan mata batin Anda, mampu bertahan 1 jam, 2 jam atau lebih, mudah-mudahan,
Nah, untuk berikutnya dalam posisi seperti itu, Anda menyebut-nyebut di dalam kalbu Anda itu Allah, 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 Allah. Jadi Anda menyebut-nyebut di dalam kalbu Anda itu Allah, 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 Allah. Dalam keadaan pikiran kosong. Dalam keadaan pikiran kosong. Itu latihan yang saudara. Jadi saya review, pertama Anda memandang objek real, objek nyata dengan mata yang nyata pula, mata zahir. Mata zahir Anda memandang objek zahir, tetapi tujuannya adalah mengosongkan pikiran. Yang kedua, mata batin Anda memandang ujung jantung Anda. Dengan mata terpejam, kemudian pikiran tetap relatif, pikiran itu kosong. Jadi fokusnya bukan kepada objek itu, tapi kepada pikiran. Ketika mata terpejam, objek Anda adalah melihat dengan mata batin ujung jantung Anda, dan setelah yang kedua itu berhasil, baru dalam posisi itu juga Anda menyebut-nyebut di dalam hati Anda, Allah, 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 Allah. Setelah pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, terkejar-kejar, Allah, 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 Allah. Tidak. Allah, 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 Allah. Kemudian tetap mata terpejam. Posisi Anda terserah duduk Anda di mana. Nah, ini latihan. Kalau ini sudah terbiasa, maka insya Allah mudah-mudahan pikiran Anda akan terfokus hanya kepada Allah. Pikiran Anda hanya terfokus kepada Allah. Ingatan Anda terfokus hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid. Pemusatan pikiran hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan bagaimanapun. Ketika duduk, berbaring, berjalan, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam sholat, ingatan kita hanya semata-mata kepada Allah. Kalau ingatan kita semata-mata hanya kepada Allah, saat itu pikiran Anda kosong. Anda tidak bisa berpikir. Tidak bisa dipikir. Kita tidak bisa memikirkan apa, kosong gitu. Dan kalau sudah sampai tahap seperti itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah akan menarik Anda. Itu disebut dengan mazub, tarikan Allah. Nah, ketika kita sudah ditarik Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatan kita tidak bisa lepas lagi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas lagi. Sehingga kita tidak bisa memikirkan apapun. Sulit kita berpikir. Bisa, pokoknya pikiran kita kosong aja, kita tidak bisa memikirkan apa-apa. Itu berarti kita sudah mazub. Nah, itu sudah sampai namanya sekarang. Sudah sampai. Jadi sesungguhnya dalam suluk itu, dalam Thariqah Naqsyabandi, ya harus dilatih. Kalau menurut pandangan saya, bisa saja saya salah kan? Harus seperti itu. Memusahkan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang ditujukan kepada pikiran itu kosong. Ketika pikiran kosong itu, situlah disebut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Tak ada daya kita lagi. Kehendak kita itu tidak ada, yang ada adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.